Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nataneo dan teman saya Maria Lydia Bere. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wawasan Nusantara. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri bentuk geografinya berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. 2. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terdiri atas dua, yaitu tujuan nasional dan tujuan ke dalam. 3. Landasan wawasan Nusantara. 1. Landasan ideal. 2. Landasan konstitusional. 3. Landasan visional. 4. Landasan konvensional. 5. Landasan operasional. 4. Fungsi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. 2. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. 3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. 4. Wawasan Nusantara sebagai konsep pertahanan nasional. 5. Paham wawasan Nusantara. Paham equally. Kedua, paham Kaisar Napoleon Bonaparte. 3. Paham Jenderal Clausewitz. 4. Paham Feuerbach dan Hegel. 5. Paham Lenin. 7. Paham Luckett dan Sydney. 6. Teori geopolitik. Secara harfiah, geopolitik adalah geo berasal dari geografi dan politik artinya pemerintahan. Jadi geopolitik artinya cara menyelenggarakan suatu pemerintahan yang disesuaikan atau ditentukan oleh kondisi. 7. Wawasan nasional Indonesia. A. Falsafah Pancasila. B. Aspek wilayah Nusantara. C. Aspek sosial budaya. D. Aspek sejarah wawasan. 8. Unsur dasar wawasan Nusantara. 1. Wujud wilayah. 2. Tata inti organisasi. 3. Tata kelengkapan organisasi. Yang ke-9, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wasantara diri dari 1. Kepentingan atau tujuan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Kerjasama. 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan. 11. Arah pandang wawasan Nusantara. 1. Arah pandang ke dalam arah. Pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan, kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alami maupun aspek sosial. 2. Arah pandang keluar. Arah pandang keluar ditunjukkan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia. 12. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. 1. Pancasila. Pancasila sebagai
falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. 13. Implementasi. A. Kehidupan politik. B. Kehidupan ekonomi. C. Kehidupan sosial. D. Kehidupan pertahanan dan keamanan. 14. Pemasyarakatan atau sosialisasi wawasan Nusantara. 1. Menurut sifat dan penyampaiannya. A. Langsung yang terjadi dari ceramah, diskusi, dialog, dan tatap muka. B. Tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik atau cetak. 2. Menurut metode penyampaiannya. A. Keteladanan melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku dengan memberikan contoh-contoh berpikir, sikap, dan bertindak mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. B. Edukasi melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendekatan pendidikan formal ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Pendidikan karir di semua strata formal dapat dilaksanakan di lingkungan rumah atau keluarga, di lingkungan pemukiman, pekerjaan, dan organisasi masyarakat. C. Komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari solidaritas. Sekian dan terima kasih.